Justru sebenarnya setelah pandemi demand-nya bertambah sih untuk visual gitu, karena kan semuanya online terus virtual, jadi makin banyak kebutuhan yang sifatnya visual based gitu kan. What time is it? It's Take It Out Time. Halo semuanya, selamat datang kembali di HP Podcast Take It Out. Gua dengan Franz sebagai HP Business Personal System kategori Head HP Indonesia. Dan gue Chris sebagai Technical Consultant untuk HP Indonesia, Filipina, dan Pakistan. Ya, seperti biasanya kami di sini lagi untuk memberikan informasi seputar Reinventing Technology. Dan di episode ke-8 ini kami juga masih disupport oleh Microsoft dan juga Tech Data selaku HP Authorized Distributor di Indonesia yang carry produk eksklusif seperti HP PC dan juga printer. Nah, sebelum kita mulai dalam pembahasan kita, Chris, lu tahu nggak mengenai NFT itu apa? Oh ya, tentu saja itu kepanjangan dari non-fungible token. Nah, kita tahu bahwa memang sekarang menjadi topik yang sangat hot sekali ya, begitu di mana-mana dibicarakan, dan kemudian banyak sekali orang-orang akhirnya mulai menginvestasikan uang mereka ke NFT ini, begitu, terutama big player begitu. Ya, tepat sekali banget, Chris. Karena sekarang ini kalau boleh dibilang itu para graphic designer dan ilustrator itu baik animasi 2 dimensi ataupun 3 dimensi atau sesimpel kayak pixel aja ya, itu istilahnya bisa jadi duit loh sekarang ini. Exactly, jangan kan pixel, bahkan foto selfie aja itu bisa laku menjadi NFT. Benar gitu. sekali ya. Tapi satu hal yang gua kagum banget dari orang ini adalah karena konsistensinya sih. Bayangkan dia ambil selfie selama 5 tahun, dan kemudian setelah tahun kelima akhirnya selfie-nya booming, dan kemudian NFT-nya laku di OpenSea. Ya, menarik sekali ya. Jadi hal yang sesimpel seperti itu aja bisa menjadi something yang making money ya istilahnya. Exactly. Gitu. Jadi benar-benar something yang gak pernah terpikir mungkin kita sebelumnya ya istilahnya. Iya, gitu. kita bisa melihat bahwa memang perubahan dari teknologi tentang dunia ini juga sangat cepat sekali ya. Dan kita memang melihat bahwa mungkin NFT ini bisa menjadi bagian yang cukup besar untuk menjadi utility misalnya di dunia metaverse nantinya. Jadi mungkin kita nanti ke depan tidak akan bertemu face to face seperti ini lagi ya. Jadi semua cuma pakai VR dan kemudian kita bisa langsung berinteraksi. Benar sekali. Nah, di dalam kali ini kita akan membahas mengenai program apa nih kira-kira, Bro Chris? Nah, jadi seperti seri kita sebelumnya, jadi kita memang mengangkat tentang 3 topik ini. Jadi HP memang mempunyai misi baru ya untuk memperkenalkan create technology dan inspire ambitious and meaningful progress. Nah, dari sentence ini kita bagi menjadi 3 yang ingin kita tekankan. Yang pertama adalah create, yaitu kemampuan untuk memberikan creative freedom untuk para creators. Kemudian ambitious, yaitu dorongan untuk lebih banyak lagi orang untuk mengejar ambitious dream mereka melalui teknologi dan solusi terkini. Dan kemudian yang terakhir tentang progress, yaitu menormalisasikan sustainable behavior dalam segala hal yang kami lakukan. Oke, nah di top episode ke-8 ini sebenarnya kita ada produk yang menarik nih yang kita akan coba explore ya, yaitu HP ZBook Firefly. Oke. Nah, yang menariknya adalah untuk topik kali ini kan kita tadi mengambil satu pilar yaitu ambitious ya, Yes. untuk ininya, dan tentunya bagi kalian yang sangat istilahnya mempunyai ambitious mindset itu tentunya membutuhkan sebuah perangkat atau gadget untuk bisa create your ambitious path ya, dengan performa tentunya yang sangat andal. Nah, laptop seperti HP ZBook Firefly ini sangat cocok sekali untuk kebutuhan bisnis ataupun Anda sebagai professional content creator. Jadi baik itu seorang arsitek pun juga ataupun juga mau dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan contohnya seperti untuk hiburan, entertainment, sangat-sangat cocok sekali, dan tentunya bisa digunakan kapanpun. Dan juga tentunya yang menarik adalah kalau kita ngomong laptop yang high performance umumnya adalah berat ya kan. Nah, tetapi yang menariknya adalah ZBook Firefly ini tetap ringan untuk dibawa kemana-mana, tentunya dengan baterai yang cukup panjang. Yap. Nah, di episode kali ini kita kedatangan 2 tamu spesial, tapi kita bahas satu-satu dulu ya, kita perkenalkan satu persatu. Nah, yang pertama kita sudah kedatangan namanya Bro Samuel dari Tech Data. Dan Halo. Ya, Halo. Ya, mungkin sebelumnya boleh ceritakan sedikit kali ya. Nah, sebagai informasi, Bro Sam ini perwakilan dari Tech Data, jadi mungkin boleh diperkenalkan dulu nih Tech Data ke kita semua. Oke. Ya, terima kasih sebelumnya untuk tim HP yang sudah mengundang saya. Thank you Franz, thank you Chris. Udah boleh diajak nih untuk ngobrol-ngobrol di podcast kali ini. Perkenalkan, nama saya Samuel. Saya adalah Product Manager untuk produk HP Inc. yang ada di PT Tech Data, selaku distributor untuk produk HP Inc. Nah, Tech Data ini sendiri merupakan salah satu distributor dari HP Inc. yang merupakan kami adalah
distributor global. Jadi kami punya tagline secara global itu adalah Connects the World with the Power of Technology. Kami menyediakan portfolio yang cukup lengkap untuk services dan serta solusi, baik itu dari back end seperti server dan juga sampai ke klien. Jadi kayak misalkan kita nih sebagai pengguna akhir, kita yang pakai PC, ada laptop dan juga printer dan segala macamnya, itu kami provide sampai ke sana. Dan juga kami sudah punya keahlian untuk di next generation technology, dan kami punya ini semua untuk mendukung para mitra bisnis kami untuk menghadirkan produk-produk dan solusi yang dibutuhkan oleh dunia untuk saling terhubung dan bisa tumbuh dan maju di market. Tech Data sendiri kita sudah berdiri sekitar lebih dari 10 tahun, dan kami sudah bekerja sama dengan sekitar lebih dari 20 brand IT ternama di Indonesia. Itu aja sekedar pengenalan dari Tech Data. Terima kasih. Yang luar biasa, dan kita thank you loh buat Tech Data juga yang sudah mensponsori episode kita kali ini. Sama-sama, thank you juga. Selain Tech Data, kira-kira ada siapa lagi nih? Ya, ini juga tamu yang sangat spesial ya. Kita punya satu narasumber, jadi mari kita perkenalkan Mbak Isa Hening. Halo. Hai Mbak Isa. Hai. Thank you sudah mengajak ke sini. Iya, apa kabar nih Mbak Isa? Baik. Mungkin boleh diceritakan dulu kali ke penonton kita semua yang mungkin pengen mengenal Mbak Isa lebih dalam nih begitu. Apa kesibukannya sehari-hari, professional worknya seperti apa, dan apa yang bisa diperkenalkan nih ke penonton kita? Nama saya Isha, aku tuh motion graphics artist, animator juga, terus VJ juga. Jadi kalau sebelum pandemi banyak konser, bikin visual untuk konser, terus dan lain-lain. Kalau sekarang lebih banyak ke motion graphicsnya. Oke, visual untuk konser seperti apa? Mungkin bisa diceritakan buat Jadi kita. kalau misalnya nonton konser kan, misalnya aku ngerjain salah satunya kayak Jakarta Warehouse Project gitu kan, itu ada LED yang besar, terus ada panggungnya, terus aku yang mendesain visualnya, terus di dalamnya apa. Oke, kadang suka nyesuaiin sama beat lagu kah atau Iya. apa begitu ya? Iya, kayak gitu. Menarik ya, kadang-kadang kita cuma melihat itu aja udah bagus ya istilahnya tampilannya gitu, tapi kita sekarang tahu dan ketemu orang yang langsung di belakangnya. Ternyata ada yang ngerjain itu ya secara khusus. Yang khusus seperti itu kan, kadang kita mungkin nggak terpikir ya, kok maksudnya ternyata profesi ini pun juga istilahnya ada seseorang yang memang khusus istilahnya mendedikasikan untuk mengerjakan semua animasi visual dan lainnya seperti itu ya ini. Oke, dengan adanya konser online misal seperti BTS, beberapa artis besar gitu, apakah masih melibatkan visual seperti itu? Masih. Justru sebenarnya setelah pandemi demand-nya bertambah sih untuk visual gitu, karena kan semuanya online terus virtual, jadi makin banyak kebutuhan yang sifatnya visual base gitu kan. Jadi sebenarnya demand-nya masih. Yang membedakan apa antara konser offline dan online begitu dalam mendesain visual seperti itu? Kalau proses kerja sama aja, tapi yang pasti beda tuh ada di energinya gitu. Kalau misalnya konser offline kan seru, kita bisa merasakan energi penonton gitu. Kalau ini online ya agak-agak ya. Totally bisa relate sih Mbak, karena saya juga minggu ini lagi conference, jadi harusnya face to face nih ke US, tapi karena Omicron-nya parah juga di US, akhirnya kita ganti semua ke virtual, dan itu kita harus ngikutin jam US kan. Aduh, itu ngantuk parah. Maksudnya kalau kita langsung di sana kan excited ya, karena ke negeri orang gitu, jalan-jalan sekalian. Di sini cuman di hadapan layar terus udah tidur gitu. Aduh. Kadang-kadang capek. Iya, capek benar-benar. Jadi memang benar-benar sesuatu yang berbeda ya istilahnya. Tetap ada perbedaan antara yang offline dan juga online ya istilahnya ya untuk saat ini gitu. Nah, sebenarnya kalau boleh tanya sedikit Mbak Isa, dari semua hasil karya yang mungkin Mbak Isa udah bikin, yang mana yang kira-kira yang paling disukain gitu? Suka semua sih sebenarnya. Suka semua. Sebenarnya suka semua, cuman mungkin yang kemarin terbaru yang aku cukup lumayan kayak bangga nih gitu. Kemarin aku mengerjakan visual untuk Pavilion Indonesia di Dubai Expo. Jadi jadi kayak mewakili Indonesia gitu kan, terus bikin instalasi di sana dan ngisi visualnya gitu. Jadi lumayan bangga juga nih. Mantap. Ini mewakili Indonesia ya kalau luar biasa. Nah, kalau boleh tahu Mbak Isa, kira-kira sebenarnya memasuki bidang profesi ini tuh terinspirasi oleh siapa sih istilahnya, atau apa gitu pada saat istilahnya menjuni bidang profesi ini gitu, ataupun mungkin menghasilkan karya-karya tertentu gitu? Sebenarnya kalau kenapa milih profesi ini lebih karena aku suka gambar gitu, tapi sebenarnya nggak pinter-pinter amat gambarnya gitu. Tapi karena aku suka komputer,
Jadi kayak akhirnya menemukan profesi yang bisa menggabungkan duanya itu ya. Mengkawinkan kedua hal tersebut ya. Menarik ya ininya gitu ya. Jadi dan begitu didalami dan ditekuni itu ternyata menghasilkan sesuatu ya istilahnya, dan tentunya ya kita sebagai istilahnya warga 62 ya, 62 Indonesia ya, kita tentu bangga kalau ada talent Indonesia yang bisa mendunia loh, karena itu istilahnya is something yang kita proud of. Dan itu memang ya memang itu istilahnya, apalagi di dunia industri kreatif ya istilahnya, semua itu adalah mengharumkan nama bangsa Indonesia itu sendiri ya di kancah internasional. Mungkin yang menarik adalah ketika misalnya Mbak Isa lagi creating suatu karya ya, kira-kira ada mungkin bisa dibilang kayak role model atau mungkin seseorang yang jadi inspirasinya begitu. Sebenarnya nggak ada sih. Nggak ada ya? Kalau jujur sebenarnya nggak terlalu ada. Ini berarti idenya original gitu ya, karena kadang-kadang kan ada orang yang mengikuti aliran tertentu, istilahnya aliran yang dari mungkin salah satu ilustrator atau desainer yang terkenal, tapi ada juga yang mendevelop sendiri kan istilahnya gitu ya. Jadi memang kalau boleh dibilang setiap orang punya ciri khas dan karakteristik tersendiri ya. Demikian juga Mbak Isa juga dalam menghasilkan karya-karya seni seperti itu semua ya, untuk visual dan lain seperti itu gitu. Kalau untuk masa-masa pandemi sekarang seperti ini gitu, ada perubahan nggak di dalam sehari-hari pekerjaan Mbak Isa begitu? Apakah ada opportunity baru misalnya exploring new things begitu, apa sama aja gitu dengan sebelum pandemi? Kalau untuk yang motion graphics dan animasinya sih more or less sama aja, nggak terlalu banyak berubah. Tapi kalau exploring new things malah aku jadi lebih tertarik hal-hal yang di luar animasi gitu. Jadi kemarin sempat berapa kali tuh ngecat sepeda. Aku belajar ngecat sepeda. Oke. Hobi sepedaan juga? Aku nggak bisa naik sepeda. Nggak bisa. Sungguh unik sekali ya. That's interesting. Jadi cuman ngecat aja gitu. Oke. Pernah kepikiran untuk ini nggak, kayak ngecat mural or kayak painting on the city wall seperti itu misalnya? Pengen sih, tapi belum pernah kesampaian. Oke. Menarik. Oke, nah mungkin kita juga mau share sedikit ya kepada penonton kita dimanapun kalian berada. Jadi kita juga mengirimkan ke Mbak Isa yaitu HP ZBook Firefly untuk dicoba, dites, dan istilahnya merasakan sendiri experience-nya itu seperti apa sih. Jadi tentunya kalau misalnya tadi yang seperti saya sampaikan, ZBook Firefly ini kan juga dilengkapi dengan Microsoft Windows 10 Pro ya untuk ini, dan sudah memiliki berbagai macam fitur yang sangat bagus sekali dan benar-benar istilahnya sangat membantu kita dalam hal produktivitas dan lain-lain. Nah, mungkin cerita sedikit kali Bro Chris, kira-kira kenapa sih kita istilahnya mengirimkan ZBook Firefly ini ke Mbak Isa gitu? Ya, karena memang kita ada satu produk lain khusus ya yang kita memang sematkan dengan power horse kita sebutnya. Jadi dedicated discrete card misalnya seperti itu. Jadi untuk orang-orang atau misalnya professionals yang membutuhkan kemampuan grafik yang lebih atau di atas rata-rata dari notebook biasa yang tidak memiliki discrete graphic card misalnya begitu. Apalagi dengan orang-orang yang punya intensitas kerja yang cukup tinggi misalnya dengan rendering 3D maupun 2D ya begitu. Kemudian mendesain virtual konser misalnya seperti itu yang membutuhkan kecepatan rendering misalnya, sehingga akhirnya mereka bisa menciptakan karya jauh lebih banyak dengan waktu yang lebih efisien. Nah, ditambah lagi biasanya workstation itu kan kita kenal sebagai unit yang tebal ya, gitu. Yang karena graphic card-nya, kemudian dia jadi berat dibawa di mana-mana. Nah, jadi HP mengeluarkan satu inovasi yang cukup luar biasa menurut saya. Kita mengeluarkan mobile workstation yang cukup tipis begitu dan bisa dibawa kemana-mana seperti itu. Oke, menarik. Nah, sekarang kembali ke Mbak Isa. Kira-kira Mbak Isa dari pengalamannya nih, udah mencoba untuk HP ZBook Firefly ini gimana dari sisi performance-nya, look and feel-nya, dan juga experience menggunakannya gitu? Yang pasti sih aku seneng banget karena dia kecil dan ringan tadi. Karena kan kebanyakan bener tuh maksudnya laptop dengan spek yang high spek tuh biasanya memang bulky, besar gitu, terus berat. Jadi aku sangat menikmati karena dia kecil tapi powerful gitu. Jadi kan karena aku badannya juga kecil, bawanya juga nggak pas ya gitu ya. Bawa kemana-mana juga nggak berat. Iya. Nah, dari sisi menjalankan mungkin berbagai macam software yang biasa Mbak Isa pakai untuk menghasilkan karya seni itu gimana rasanya gitu?
Kemarin sih udah sempet pakai After Effects untuk ngerender, bikin karya. Bahkan aku udah sempet cobain pakai Resolume untuk bikin video mapping gitu. Itu kuat sih, oke. Kuat sekali ya ini ya. Jadi benar-benar bisa cocok di satu sisi dia masih mendapatkan performance dan mobility ya untuk ininya gitu. Nah dari sisi untuk istilahnya experience mungkin dari sisi mungkin pemakaiannya dalam arti misalnya apakah ada sempat dipakai kayak misalnya untuk kolaborasi dengan teman-teman ataupun dengan istilahnya dengan tim Mbak Isa gitu untuk menggunakan ZBook Firefly ini? Kemarin sempat sih yang kita sempat bikin mapping rame-rame gitu terus dan dia bisa gitu. Jadi ada Resolume untuk software VJing. Si ZBook ini juga bisa dipakai. Juga bisa dipakai ya. Berarti benar-benar cukup mumpuni ya istilahnya untuk mendukung lifestyle dan juga pekerjaan dari Mbak Isa ya untuk ini gitu. Nah kalau boleh tahu ini kan juga sudah menggunakan Windows 10 ya, Windows 10 Pro ya gitu. Nah sudah sempat untuk di-upgrade juga nggak ke Windows 11 Pro yang terbaru gitu untuk ini? Aku terus terang kalau untuk Windowsnya belum terlalu mengeksplore, tapi memang first looknya sih beda banget. Beda banget ya? Beda banget, jadi memang kayak awal-awal wah apa nih kok sleek dan bagus gitu, maksudnya beda sama Windows yang sebelumnya. Oke. Ya, jadi kalau menurut cukup menarik ya Bro Chris ya. Jadi yang tadi seperti dibilang juga bahwa ini adalah sebuah laptop yang tadinya kalau kita bilang seperti yang Mbak Isa bilang juga kalau misalnya laptop yang performanya tinggi biasanya bulky ya. Tapi ini benar-benar bisa didesain sampai sedemikian rupa supaya tetap mobile ya. Tapi tidak menghilangkan yang namanya performance-nya tersebut ya. Exactly. Gitu. Karena memang sejak pandemi ini kita memang dituntut untuk bisa bekerja dari mana saja ya begitu. Karena kalau misalnya kita harus switching by like working from office kemudian working from home dan seterusnya, kita butuh satu unit yang memang kita bisa bawa kemana-mana gitu. Nah ngomong-ngomong soal detail hardware sendiri, memang Firefly kita ini dilengkapi dengan power horse bukan hanya dari grafik tapi dari prosesor juga. Jadi bisa dikonfigur sampai i7 untuk mendukung smooth and responsiveness dari unit tersebut. Nah kemudian kita juga bisa dikombinasikan dengan integrated Intel Iris X grafik ataupun dengan discrete grafik kalau dibutuhkan. Nah kemudian dengan layar 14 inch diagonal FHD design untuk memberikan clear crystal dan enak untuk di zoom lah misalnya seperti kalau misalnya dibutuhkan ya gitu untuk desain yang detail. Dan kemudian tidak lupa bahwa notebook ini dilengkapi dengan Bang & Olufsen, satu provider audio terkemuka di dunia begitu. Oke, nah menarik nih. Sekarang kalau misalnya kita mau mencari HP ZBook Firefly ini, nah mungkin Bro Sam bisa cerita sedikit nggak ini sebagai distributor HP? Iya, jadi untuk produk ini hype-nya cukup lumayan ya, maksudnya cukup tinggi untuk di masyarakat, itu cukup udah banyak yang nyari juga karena kan ini sebelumnya sudah pernah masuk itu untuk yang seri G7-nya dan sekarang kita masuk ke seri G8-nya. Jadi untuk di market sendiri sudah cukup diketahui lah ya, udah beberapa ada juga review dari YouTuber di Indonesia juga. Nah, jadi untuk secara produk ininya sendiri cukup oke. Dan kalau untuk mengenai stoknya sekarang ini ada di beberapa partner kita, jadi mumpung masih baru datang juga nih barangnya, jadi mungkin masih bisa dicari untuk di market lah. Oke. Gitu. Jadi menarik sekali ya. Jadi dari sisi demand-nya pun juga orang sudah banyak yang mencari ya. Jadi memang kan seperti yang kita tahu, mungkin sebelumnya di episode sebelumnya kita menceritakan banyak mengenai Elite Series dan Pro Series-nya dari HP ya. Tetapi kalau ini kan menggunakan kode Z ya yang berbeda. Dan di sini adalah satu brand khusus yang memang HP create sebagai satu brand yang disebut dengan Z by HP ya, di mana itu menunjukkan bahwa suatu laptop ataupun desktop dengan high performance ya, yang terutama certified juga untuk ISV ya, berbagai macam aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk rendering dan lain-lain. Jadi benar-benar certified semua dengan aplikasi yang ada tersedia di sana. Exactly. Jadi kalau misalnya kita pakai banyak aplikasi, misalnya seperti Mbak Isa sebut beberapa brand software ya, jadi itu sudah certified juga dengan grafik yang ada di Firefly ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin khawatir nih apakah ada bug atau misalnya support drivernya tidak ada, misalnya tidak usah khawatir karena semua sudah certified by the ISV yang biasa dipakai untuk keperluan grafis misalnya seperti itu. Oke, ngomong-ngomong mengenai ambisi nih, mungkin kita nggak bisa jauh-jauh dari yang namanya hustle ya. Nah, belakangan ini kita mungkin sering dengar istilah hustle culture ya, istilahnya untuk ini gitu. Nah, kalau menurut Mbak Isa dulu nih kira-kira gitu, bagaimana melihat hustle culture sekarang ini gitu? Apa ya, aku nggak terlalu setuju sebenarnya sama hustle culture ini kalau memang
nggak tahu, aku kayak ini pendapat pribadi aja, karena aku merasa sekarang nih semua orang, nggak semua tapi banyak orang kayak akhirnya goalnya tuh financial aja gitu. Tapi menurutku kayak being ambitious gitu nggak cuman soal kita ngejar Financial aja ya. goalnya tuh bukan cuman financial tapi lebih ke personal achievement mungkin ya. Jadi kalau misalnya aku sendiri lebih pengen, aku pengen skillnya nambah gitu, pengen lebih jago misalnya bikin animasi kayak gitu sih. Jadi Oke. ya sebenarnya aku suka kerja, aku suka banget, maksudnya suka kerja, cukup workaholic gitu, maksudnya weekend juga masih kerja, siang malam kerja, tapi aku memang menikmati si pekerjaannya itu sendiri sih. Oke. Gitu.